Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah Pralina, NIM 081711733054 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi konter dengan microcontroller untuk menghitung penonton di pintu masuk stadion dengan sensor PING dan LED. Di sini saya memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Embedded System. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya pada teknologi komputer, menyebabkan teknologi menjadi salah satu media pertukaran informasi. Sehingga dengan komputer tercipta software bahasa pemrograman BASICOM yang menjadi dasar untuk membuat alat elektronika. Software merupakan suatu komponen berupa program yang digunakan untuk mengontrol suatu sistem. Di sini, perangkat elektronik yang diperlukan yaitu sensor PING, microcontroller AT89S52, LCD, dan juga LED. Selanjutnya yaitu menjelaskan satu persatu mengenai perangkat elektronik. Pertama, sensor, yaitu suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, fisika, kimia, biologi, dan mekanik. Perkembangan dan pemanfaatan sensor sudah banyak. Pada rangkaian ini, sensor yang digunakan yaitu sensor PING. Jenis lain dari sensor yaitu sensor optik, yang dapat mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, dan pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Sensor PING merupakan salah satu jenis sensor ultrasonik. Sensor ini sangat cocok digunakan untuk pengukuran jarak atau sejumlah aplikasi yang melakukan pengukuran antara benda bergerak atau stasioner. Penggunaan sensor ini karena harga yang murah dan mudah diimplementasikan. Penggunaan sensor ini hanya pada I/O pin. Angka kerja dari sensor jarak adalah pusat transmisikan dari unit dan jarak ke target yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk echo kembali. Output dari sensor ini adalah variabel lebar busa yang sesuai dari jarak ke target. Yang kedua yaitu microcontroller, yaitu sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program DID yang terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti ADC. Kelebihan utamanya yaitu tersedia RAM dan peralatan I/O pendukung. Jenis microcontroller yang digunakan yaitu AT89S52. Yang merupakan pengembangan dari MCS51. Microcontroller ini biasanya disebut dengan microcontroller CMOS 8-bit dengan 8 KB yang dapat diprogram sampai 1000 kali pemrograman. Memori flash berguna untuk menyimpan perintah berstandar MCS51 sehingga memungkinkan untuk bekerja sendiri. Memori ini diprogram hingga 1000 kali. Hal menguntungkan lainnya yaitu program menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan rangkaian yang rumit. Yang ketiga yaitu LCD, merupakan alat untuk menampilkan angka atau tulisan. LCD sebagai alat aktif. Untuk menggunakan LCD dibutuhkan sistem microcontroller ataupun dapat menggunakan paralelport pada komputer. Hal ini karena harus dibutuhkan proses inisial. Yang terakhir yaitu LED. Merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan setelah dioda. Strukturnya sama, namun ditemukan adanya elektron yang menerjang sambungan PN, yang melepaskan energi berupa energi panas dan cahaya. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Saat ini, warna cahaya LED yang banyak yaitu merah, kuning, dan hijau. LED digunakan sebagai indikator pada masing-masing karena bisa memiliki arti yang beda. Menyala, padam, dan berkedip juga berarti lain. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pembuatan alat. Dalam pembuatan alat diperlukan adanya perancangan bangun alat. Pada perancangan bangun alat dilakukan pembuatan diagram blok, yang mana
memilih komponen dan perhitungan nilai komponennya agar dapat bekerja dengan baik dan biaya yang dikeluarkan relatif murah. Perancangan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam merancang bangun alat. Setelah dibentuk diagram blok, maka selanjutnya terdapat rangkaian secara keseluruhan. Rangkaian secara keseluruhan ini mengikuti dari diagram blok yang ada dan disusun secara berurutan. Lalu setelah kita merangkai rangkaian secara keseluruhan, selanjutnya kita perlu melakukan pengkodingan pada aplikasi berbasis dengan berbahasa Basecamp. Yang pertama yaitu kita mengikuti dari jurnal yang telah disebutkan. Setelah kita melakukan pengkodingan yang ada pada gambar yang pertama dan yang kedua serta ketiga, maka setelah selesai kita perlu mengerem dari pengkodingan yang ada. Maka setelah pengereman kita dapat mengetahui apakah coding tersebut berhasil atau tidak. Lalu jika pengereman berhasil, maka alat dapat digunakan. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Sesuai dengan rangkaian keseluruhan, titik pengukuran jatuh daya dapat dilihat saat LED berwarna hijau di TP 4, 5, dan 6. Hasil dalam pengukuran jatuh daya dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Untuk tabel 1 yaitu hasil pengukuran pada saat LED berwarna hijau dan tabel 2 saat LED berwarna merah. Dari hasil pengukuran terdapat titik pengukuran pada output sensor PING dan sinyal dari output sensor PING berupa pulsa dari tegangan 3.2 mikrokontroler yang digunakan sebagai sinyal in atau out sensor PING, sedangkan outputnya berupa sinus. Hal ini karena tidak menghitung objek di depannya lagi. Dan kembali dalam keadaan awal mikro pada tegangan 5 volt. Pada titik pengukuran output sensor PING berupa sinus yang merupakan tegangan kerja sensor PING 5 volt. Sedangkan pada output sensor PING berupa sinyal DC. Hal ini karena tegangan kerja sensor tidak ada. Pada titik uji PA yang dilakukan di output microcontroller port 0.0 yaitu tegangan keluaran mikro untuk LED merah dan port 0.1 untuk keluaran mikro LED hijau. Port 0.0 berlogika 0 sinyal yang berupa sinyal sinus karena adanya tegangan, dan port 0.1 berlogika 1 berupa sinyal sinus. Pada saat menggunakan alat ini, pastikan port sensor tidak terpasang terbalik. Hal ini karena menghindari kerusakan dari sensor PIN. Oke, sekian pembahasan saya mengenai aplikasi konter dengan microcontroller yang implementasinya saya dapatkan dari salah satu jurnal. Mohon maaf jika ada salah, semoga bermanfaat pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.